Shadaqallahul Azim. Terima kasih banyak Ustazah Rida yang sudah membacakan surah Al-Isra ayat 23 dengan begitu merdunya dan bisa meresap ke dalam kalbu kita. Ini adalah salah satu tanda-tanda orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Ya, pada saat mendengar ayat-ayat suci, hatinya itu langsung tersentuh, ya, dan mendengar nama Allah pada saat disebut nama Allah hatinya bergetar. Masya Allah. Langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita. Beliau adalah pengurus PBNU dan juga anggota dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Pusat. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai kita, Kiai Mahbub Ma'afi, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ibu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya habis makan ketupat ini jadi. Habis 2 piring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapaknya juga ada ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lebaran bisa bersua kembali ya dalam suasana lebaran, dalam suasana Idul Fitri. Maka saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Kulla amin wa antum bi khair. Ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan satu ayat dari surat Al-Isra yaitu ayat 23. Ada pesan penting di dalam ayat tersebut. Pesan pentingnya yang pertama, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kata qada menurut para mufassir diartikan dengan arti perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk tidak menyekutukannya. Di samping itu pada frase selanjutnya disebutkan wabil walidaini ihsana. Ini juga merupakan perintah kepada kita untuk berbuat baik, berbuat kebajikan atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya dikatakan imma yablughannal 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jika salah satu atau keduanya dari orang tua kita itu sampai pada usia lanjut di dalam pemeliharaan kita, maka jangan kamu atau jangan kita mengucapkan kata kata gitu ya, atau gitu, satu kata yang dapat menyakitkan hatinya. Wala tanharhuma, dan jangan apalagi bentak ya, bentak itu tidak diperbolehkan. Tetapi katakanlah atau berkatalah kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang bajik, dengan perkataan yang lembut. Jadi intinya ayat ini adalah satu, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua adalah perintah kepada kita untuk berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Terutama ya, sekali lagi, terutama ketika orang tua kita sudah sepuh, sudah tua, tenaganya sudah tidak seperti dulu, kita diwajibkan untuk menambahkan, meningkatkan kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Mungkin pada saat kita kecil, pada saat kita dewasa, orang tua kita itu masih segar bugar. Tapi pada saat orang tua kita sudah sepuh ya, kita diberi kewajiban lebih. Kalau yang pertama jelas ya, pada saat itu orang tua kita masih oke, masih sehat, tapi pada saat sudah sepuh
orang tua kita itu tenaganya sudah berkurang, fisiknya sudah lemah, maka kita harus memberikan perhatian yang lebih, berbuat kebajikan ditambah lagi itu. Bahkan sampai mengatakan atau saja itu kita nggak diperbolehkan. Apalagi sampai bentak, apalagi sampai mukul. Itu haram bagi anak ya, diharamkan bagi anak untuk berbuat sesuatu yang menyakiti kedua orang tua kita. Ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Karena dikatakan bahwa keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemarahan Allah dan kemarahan orang tua itu juga merupakan bukti menjadi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan penting di dalam ayat tersebut. Saya kira semua sudah memahami dengan baik ya, bahwa ada kewajiban bagi kita untuk berbuat kebajikan kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Mahbub atas ilmunya. Wajib bagi kita seorang anak untuk berlaku baik kepada orang tua. Bahkan dalam ayat tadi dikatakan Allah perintahkan tidak boleh syirik atau menduakan Allah. Setelah itu disebutkan harus berbuat baik dengan kedua orang tua. Ya Allah ya Rabbi. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya kah? Silakan, fadhal Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bulan dari Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah, Villa Mutiara Jaya RW 010. Ya. Mohon untuk bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Bagaimana caranya kita sebagai anak untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal? Mohon penjelasannya dari Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sama orang tua yang masih hidup gampang. Nah, kalau udah meninggal minta maafnya gimana? Taunya dari mana kita dimaafin atau enggak gitu ya Bu, kira-kira ya? Silakan Kiai. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu namanya siapa Bu? Wah, ini luar biasa pertanyaannya. Kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal padahal kita pernah berbuat durhaka ya, pernah berbuat durhaka, bagaimana kita cara meminta maafnya? Ada sebuah riwayat yang menyatakan innar rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma wa yad'ullaha lahuma. Jadi seorang anak atau laki-laki yang kedua orang tuanya itu meninggal dunia, sementara ia pernah berbuat durhaka kepadanya, kemudian ia itu fayad'ullah lahuma, berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Dalam riwayat Muslim dikatakan fayaktubuhullah minal barin katanya. Maka Allah akan mencatatnya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi salah satu permintaan maaf kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia adalah dengan cara apa? Dengan cara mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan memintakan ampunan kepada orang yang telah memintakan ampunan untuk keduanya. Karena apa? Dikatakan dalam ayat tersebut, niscaya Allah itu akan mencatatnya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Riwayat ini kemudian sebenarnya dipertanyakan oleh beberapa kalangan, terutama kesahihannya. Tetapi yang harus diingat makna daripada riwayat tersebut ternyata tidak bertentangan atau dianggap benar maknanya. Karena apa? Karena ada sebuah riwayat atau hadis sahih yang menyatakan satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Pertanyaannya kira-kira begini. Apakah ada yang tersisa ya, yang bisa aku lakukan sebagai satu bentuk perbuatan baik atau sebagai bentuk baktiku kepada orang tuaku yang telah meninggal dunia? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada. Iya, ada.
Di antara jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, yaitu mendoakan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dan memintakan ampunan kepada keduanya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk cara kita berbuat kebajikan. Dan ini juga bisa insya Allah ya, insya Allah kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita bisa dimaafkan. Yang penting rajin-rajinlah mendoakan kepada kedua orang tua kita, memintakan ampunan kepada kedua-duanya. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa menjadi wasilah kepada kita, ya, bisa menjadi wasilah kesalahan-kesalahan kita terhadap kedua orang tua kita dapat dimaafkan. Baik, Masya Allah. Jawaban yang Ustadz, tadi kan artinya Ustadz dengan yang Ustadz sampaikan, kita memohonkan ampunan atas dosa orang tua, maka Allah pun akan memberikan keberkahan pada kita. Dan salah satu diantaranya mungkin dosa kita terhadap orang tua juga ikut diampuni. Iya, ikut diampuni. Perlu tidak Ustadz misalnya begini ya, maaf Ustadz, kadangkala yang namanya nyesel kan nggak pernah on time ya Bu ya. Yang namanya nyesel itu selalu terlambat, nggak pernah on time. Begitu orang tua udah nggak ada, baru kebayang gitu. Ya Allah, bener ya kata ibu saya, bener ya kata ayah saya. Kayaknya kalau kita doa, kita mohon ampun sama Allah atas dosa kita sama orang tua kita, kayaknya masih ada yang kurang gitu Ustadz. Nah, kira-kira gimana nih Ustadz biar bisa ngatasin perasaan dalam batin ini gitu. Kayak ngerasa mungkin ada dosa kita ya, maaf-maaf ya. Mulut kita, sikap kita, yang kita inget-inget lagi. Aduh kayaknya saya nggak cukup deh buat minta maaf gini. Kira-kira gimana Ustadz untuk mengatasi itu? Untuk mengatasi hal itu pada dasarnya bisa juga kita itu mengingat-ingat kebaikan kedua orang tua kita. Ya, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita. Ya. Selanjutnya adalah berusaha untuk memenuhi janji ya, memenuhi janji orang tua yang belum terpenuhi. Allah. Termasuk itu juga, termasuk birrul walidain terhadap berbuat baik kepada almarhum, yaitu adalah menghormati teman-teman almarhum, begitu juga mengadakan silaturahmi termasuk dengan teman-temannya atau dengan yang berkaitan dengan almarhum tadi itu insya Allah akan memberikan rasa, menambah ketenangan lah kira-kira kepada kita. Dan yang terakhir saya ingin menyatakan ziarah kubur lah ya, bersering-seringlah berziarah kubur kepada makam kedua orang tua kita khususnya pada hari Jumat, karena ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa barang siapa yang berziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya setiap Jumat sekali, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Allah. Dan dia termasuk orang yang dikategorikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua ini. Hadis ini mungkin ada juga yang menyatakan sebagai hadis yang dhaif, tetapi ternyata hadis ini ditopang oleh riwayat yang lain, yaitu riwayat yang menyatakan fazuru al-qabra fa innaha tudzakkirul maut. Berziarahlah ke kuburan, berziarahlah kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ingat orang tua, ziarah kuburnya ya. Walaupun sebenarnya sambil doa saja, kita mendoakan orang tua pasti nyampe ya. Tapi dengan ziarah kubur itu kita ngambil tadi garis besarnya, mengingatkan kita akan kematian. Sambil juga kita mendoakan. Amin. Insya Allah mudah-mudahan ya kita semua yang hadir di sini termasuk dihitung sebagai anak yang soleh atau soleha. Amin. Amin ya Allah. Kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Kiai. Hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Allahu Akbar Allah.